Oke, halo Dava. Apakah suara aku audible? Suara aku kedengeran nggak ya? Kok aku nggak dengar suara kamu? Halo Kak, kira-kira ada suara aku gak Kak? Kedengeran. Tapi kalau pakai device aku, kedengeran nggak? Kedengeran, kayaknya device aku deh. Ntar aku ganti device.
Dev, kalau kayak gini aja aku denger kayak ribet gitu nggak aku ya? Ribut nggak? Kayak ini halo. Oh ini. Oke, aman lah ya masihan ya. Kalau misalnya nanti nggak aku daftar, kalau nggak daftar bilang lagi tuh ya pertanyaan. Oke, mungkin aku langsung jawab pertanyaan kamu atau kamu mau nanya dulu? Oke, pertanyaannya, sebelumnya Dava udah coaching ke siapa aja? Oh, oh ya berarti sama-sama di Bengkulu gitu ya? Oke, boleh sih. Ntar kabarin aja kalau misalnya udah coaching sama Amir, karena ntar biar kita nyesuaiin bisa bikin ininya ya, eh apa? Proposal. Nah, sama aku kan lagi minta anak di S buat ini ya, buat coaching sama si Nata buat nanya kayak timeline nasional tuh gimana. Ntar kayaknya kita semungkin sekitar minggu depan mungkin aku bakal kontak meeting lagi buat sesuai timeline kita lagi sama yang Youth Day nasional sama buat Youth Day LC. Jadi mungkin untuk sekarang ini Dava lebih fokusin untuk apa aja sih? Nggak ada sih sebenarnya. Paling nanti sih kalau udah coaching sama Amir sih baru nanti ada kerjaan lagi. Sekarang ya paling bikin MLM atau mungkin surat-surat yang dibutuhin aja sih. Gitu aja. Ada yang bertanya dulu nggak? Oke, terus guna member representatif dalam TTD MOM itu apa dan siapa? Kalau untuk gunanya, karena MOM itu kan nggak boleh berdua ya, Dav. Jadi MOM itu tuh emang harus bertiga minimalnya. Jadi kayak jadi emang untuk kontak meeting itu tuh harus 3 orang. Jadi kan nggak mungkin ya TTD-nya cuma dua, si note taker sama salah satu orangnya doang. Jadi emang harus ada member representatif gitu. Nah kalau untuk siapanya bebas sih kalau untuk ini kalau untuk di MOM setahu aku. Tapi kalau aku biasanya pakai teman-teman teman-teman OSI aja yang lain gitu. Jadi biasanya aku misalnya note taker terus ada OCB-nya sama OSI satu gitu. Paling itu doang. Kalau misalnya buat nanti MOM event kayak misalnya LGD atau YouTube itu kan rame ya. Em, Maksudnya di luar OSI juga ada active members. Nah itu boleh juga pakai active members. Kalau untuk siapanya harus siapa aku nggak inget sih Daf. Cuman kalau yang aku tahu untuk yang jadi yang note taker itu tuh nggak boleh yang jabatan tertinggi itu doang sih kayaknya yang rulesnya. Sisanya bebas. Iya. Mm-mm. Iya boleh kayak gitu. Karena memang minimal bertiga gitu kan. Itu aja sih. Ada lagi yang mau ditanyain dulu? Oke, bebas aja. Oke, untuk bikin project proposal GT, apa aja yang harus diketahui? Nah, kalau ini memang mungkin apa namanya kamu lebih banyak coaching itu nanti ke Amir kalau untuk proposal karena biasanya biasanya sih mirip-mirip aja ya dari tahun kemarin, cuman bisa aja ada refreshment dari Amir gitu. Kalau misalnya aku kemarin, ntar ya aku coba share screen, cari file dulu.
Kalau kemarin itu kalau proposal seingat aku cuman 2 atau 3 akun sih, itu 3 akun, file, 2 atau 3 file gitu dan itu jauh lebih gampang lah daripada, pas nanti report. Mana dia ya? Project, share screen aku udah kelihatan belum? Nah, jadi nah itu cuman ini yang tahun kemarin ya, itu cuman 2 file. Nah ini, kayak gini, sama satu lagi yang apa aku kasih yang udah berisi aja ya? Mungkin aku cari yang udah ada isinya aja ya, yang udah diisi sama ini, teman-teman OSIP kemarin. Oh iya, sama kemarin tuh ada PDP. Nah, aku tuh belum dikasih arahan gitu loh dari PM untuk bikin PDP karena kan sekarang tuh aku harusnya udah member lagi gitu kan. Jadi nanti bakalan attach PDP sih kalau tahun kemarin. Nah, jadi oh, aku lupa minta tolong Amike untuk bikinin logo. Oke, ini jadi CD-nya Amike. Oke. Nah, jadi nanti ini apa namanya worksheet. Ini file yang pertama, ini worksheet. Jadi isinya banyak sih, lumayan banyak nih sampai belakang. Nah, jadi pertama event details. Nah, ini sebenarnya JAE Join Isaac sih. Kalau untuk YT nanti lebih mirip-mirip aja sebenarnya. Nah, tapi kayak aku takut salah masukin file deh. Soalnya ini sama. Tuh. Nanti aku coba cari lagi filenya. Tapi ini punya JA tahun lalu ini. Ini event description-nya itu biasanya dari TM tuh ada event description, terus ini oh intinya mirip-mirip kayak gini aja sih Dav, kalaupun baru kalaupun nanti yang template yang baru ada. Terus ini KPI, terus project flow ini. Nanti ini banyak yang kita isi bareng-bareng sih kayak KPI ini isi per OC. Kalau ini mungkin gampang lah kan isinya. Kalau terus ini juga isi per OSI bisa atau kalau misalnya lebih ini lagi, nanti aku atau, prolog yang lebih banyak iniin. Itu semua semua OSI bisa sih ini. Nah terus ini semua OSI, timeline juga semua OSI karena timeline per fungsional ada. Terus partnership ini nanti dari prolog aja, terus venue juga dari prolog. Nah ini nanti kita bagi-bagi aja sih kalau untuk kalau untuk proposal baginya habis GMC ini prolog sih singkat aku kalau untuk ini. Nah ini juga nanti ini semua OSI. Jadi kalau untuk proposal banyak yang kita masih bagi-bagi sih. Kalau untuk worksheet yang ini. Baru yang satu lagi itu baru budget. Nah kalau budget ini nanti yang diisi itu cuma yang ini doang sih. Yang ini realize nanti itu pas di report. Nah, jadi budget plan itu um, bikinnya baru pertama tuh nanti dari participant fee sama berapa target number kita. Baru work cap. Nah, nanti saran aku kita ngambil work cap sih, working capital. Itu kayak um, apa ya uang yang dititipin dari LC untuk kita ngerunning project tapi nanti kita balikin lagi gitu uang 500 ribunya sejumlah work cap-nya sama partnership sebab aku nggak terlalu berharap sih ada partnership tapi kalau ada even better tapi kalau partnership paling aku apa namanya expectationnya paling in kind sih nggak usah budget yang apa keuangan tuh apa ya namanya financial partner ya lebih berharap yang in kind aja kayaknya. Nah, terus ini tuh expense-nya
udah mulai bisa dibayangin gitu, mulai dari open boot sampai nanti, apa, announcement, pokoknya sampai JA berakhir gitu. Tapi ini paling banyak kalau yang, fans-fans ini tuh lebih banyak ke ini sih, pas lagi open boot sama LGD. Karena kalau pas di, interview sama screening tuh kan udah tinggal beli Aqua doang ya, sama kertas palingan. Kertas juga udah enggak sih. Sisanya itu memang buat dari LGD sama open boot sih yang banyak. Mungkin kamu bisa pakai, tools atau bisa nge-refer setahun-tahun sebelumnya aja sih yang apa aja yang harus dibeli. Tapi nanti harganya coba di, update untuk yang tahun ini, kadang-kadang kan bisa naik atau kurang ya harganya. So, nah nanti ini untuk budget plan juga nggak cuman kamu kok yang buat gitu, finance itu ya buat punya finance aja gitu, buat yang ini aja. Sisanya logistik, prolog, sama IS, nanti aku minta mereka untuk bikin juga gitu. Nanti aku minta mereka buat ngelis apa aja yang mereka butuhin dan berapa uangnya gitu. Jadi untuk budget plan memang itu tanggung jawabnya Dava, tapi bukan Dava semua yang buat gitu. Itu Sajo. Kalau untuk, proposal itu dulu sih yang palingan. Nah, untuk proposal itu ada timeline-nya gitu kan. Nah, jadi nanti kalau misalnya Dava udah coaching sama Amir, itu 2 minggu setelahnya kita harus submit proposal, pre-proposal. Nah, nanti setelah pre-proposal kita bakalan hearing sama IBI. Itu nanti bakalan di-propose jadwalnya sama Amir. Nah, habis itu setelah udah dapat jadwalnya baru kayaknya seminggu deh atau berapa 2 minggu ya lupa. Pokoknya setelah itu baru nanti kita submit final proposal gitu atau proposal yang udah fix-nya. Nah dan itu tuh harus sesuai jadwal gitu loh, sesuai, timeline kalau nggak kita nggak bisa dapat work cap dan ada punishment-nya gitulah. Itu dulu sih kayaknya yang harus Dava ketahui paling. Mhm. Revisi. Mhm. Iya, nanti isinya cuman itu doang, tambah satu lagi, MOM pas lagi hearing, udah itu doang. Iya, itu aja. Terus, ada lagi mau ditanya dulu? Mhm, mhm. Itu nanti kesepakatan sama OSIS juga sih, karena kan, kalau untuk itu kan yang partisipan ya ada, yang 900 itu, heeh. Nah itu kan juga sinergi sama PM-nya jadinya, kalau untuk itu nanti, kita rembukin lagi, kita diskusiin lagi. Tapi kalau untuk expense-expense yang lain yang kayak kamu tahu harganya berapa dan kuantitinya berapa kira-kira itu, kamu buat sendiri aja. Tapi yang masih masuk akal sih gitu. Optimistik. Iya, semuanya buat tiga-tiganya. Oke, udah itu aja. Mhm.
Untuk spreadsheet yang ini, ada template-nya. Nah, template-nya itu mana ya? Nah ini. Nah ini template-nya banget nih, ini masih kosong. Nah ini jadi, ini nanti yang bakalan Dava pakai. Nanti di sini paling di depan tambahin nama sama periodnya berapa tanggalnya. Udah itu doang sama budget plan. Ini. Di sini ada beberapa guideline juga, boleh dibaca-baca saja. Nah terus udah sih itu doang. Jadi nanti ada template-nya kok ada di sini. Nah, cuman ini agak hati-hati aja sih, karena kan dia rumus semua ya. Nanti kalau misalnya kadang kita nggak sengaja, kita kadang ngehapus rumusnya gitu loh. Jadi nanti eh, hati-hati aja sih makainya gitu. Itu aja. Terus untuk next question Kak Dava, atau ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau untuk kapan harus buat budget plan, nanti aja sih sejauh ini kayak untuk eh, setelah kamu coaching ke Amir aja gitu. Jadi kan dia udah lebih udah apa ya udah ada jadwal kapan kita harus bikin proposal juga kan. Soalnya budget plan itu kan masuk ke proposal. Nanti setelah coaching Amir aja. Oke, terus kalau untuk tools yang aku gunain pas untuk nge-track budget itu of course pakai ini, tapi ini nggak selama aku pakai nge-track sih. Jadi ini pas aku ini aja, pas mau report doang. Nah, mostly aku pakai yang ini sih Dav, yang aku pernah aku tunjukin ke kamu yang ini, yang cash flow ini. Ini benar literally hampir tiap hari aku buka sih. Nah, sama yang aplikasi yang aku bilang itu. Nah, itu juga menurut aku membantu banget sih, karena kadang-kadang kita nggak settle untuk buka spreadsheet kan. Jadi lebih bagus kalau misalnya pakai dari HP dulu dicatatnya. Dan ini udah ada, menurut aku rumusnya udah aku sesuaiin sama kebutuhan aku sih. Jadi aku udah paham gitu. Terus ini kan juga udah kebelah-belah sama eh event gitu ya. Jadi udah gampang. Kalau untuk nge-track budget aku cuma pakai ini sih untuk spreadsheet-nya ya. Nanti baru pas di sini, ini aku bener-bener tinggal langsung copy aja buat masukin ke si ini, ke budget realize gitu. Sama cash flow kan juga ada ya di sini. Tapi kayak ini kan di sini tuh nggak kelihatan gitu kan nama akunnya. Kayak aku apakah aku ngeluarin dari BSI, ngeluarin dari bank account, atau aku ngeluarin dari tunai gitu. Jadi aku lebih suka pakai yang spreadsheet aku sendiri karena kelihatan dari akun apa aku ngerjainnya, ngeluarinnya. Itu sih, dah. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Oh, kamu catatnya itu nggak langsung saat itu juga gitu loh, Dav, kayak pas kamu lagi kosongnya aja gitu. Kalau misalnya pas kalau untuk kamu ngitung apa, ngitung pas tunai, itu hitung aja dari kwitansi. Kwitansi itu berapa yang keluar, berarti nanti uangnya segitu. Nah, aku tuh biasanya pakai aplikasi itu juga kayak tiap akhir hari gitu loh, misalnya kayak agak maleman gitu loh, baru aku rekap lagi gitu. Nah, dan kalau misalnya open boot itu jangan pegang HP, kamu pegang uang yang dipegang peserta aja tuh kamu riwah gitu kan. Nah jadi eh, kalau pas lagi open boot itu nggak langsung kita catat di aplikasi sih. Jadi nanti like, palingan di kwitansi itu berapa dihitung aja eh, berapa yang kita kasih. Itu kan berarti udah bayar ya. Sama seingat aku ada nggak ada sih kayaknya kalau yang tunai cuma pakai kwitansi sih kayak aku nyatetnya. Nah, terus, nah ini boleh juga sih dipakai bikin QR code gitu. Jadi kalau misalnya nanti apa namanya
kayak ke-centralize gitu kan. Jadi kalau misalnya yang pakai digital, semua itu langsung di akun yang di, QR itu. Kalau misalnya di tunai, ya pakai tunai aja gitu. Jadi nanti 2 akun doang kamunya, ngaturnya gitu. Paham nggak dah? Iya, gini. Mhm. Soalnya aku punya QRIS juga kan, dan QRIS itu tapi nggak tahu ya kalau di aku tuh ada ininya, ada teksnya. Kalau misalnya entar kamu ada teksnya nggak usah pakai sih, ada pajaknya 1% kemarin. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada teksnya, mmm, boleh banget sih dipakai. Kayaknya anak, JA kemarin pakai deh. Iya, jadi nanti misalnya mereka bayar ke kita 15.000, tapi masuk di kita cuma 14.800 sekian gitu karena, kepotong pajak. Dan, minusnya QR itu dia tuh nggak langsung cair on time saat itu juga gitu loh, biasanya dia cairnya, tergantung kita kapan nyetelnya sih. Kalau aku sih, dia cairnya ke ATM kita tuh, ke bank kita kayak subuh-subuh gitu, jam-jam 4 pagi. Mhm. Kalau menurut aku sih oke banget ya, asal nggak ada pajaknya itu. Soalnya kalau misalnya, apa, e-wallet, aku tuh, keselnya kadang-kadang tuh partisipan tuh mereka transfer kan dari ini mereka, dari tapi ya kalau QR itu tuh susah nge-track-nya doang sih, Dap. Kayak jadi kan misalnya gini nih, aku kasih gambaran ya, misalnya mereka kan nanti pakai Gform daftarnya. Nah, itu kan mereka bakalan masukin bukti pembayaran. Nah, bukti pembayarannya itu kan cuman bukti esan mereka pakai, apa, habis transfer gitu kan. Nah, sementara kalau di QR, kalau aku kan pakai GoPay ya, apanya, QR-ku, pakai aplikasi GoPay. Nah, itu tuh nggak kelihatan gitu loh nama pengirimnya siapa, nama orang yang ngirim, dan kalau untuk jamnya sih biasanya on time ya, di jam detik itu juga. Nah, tapi kadang-kadang kan ada orang yang di saat itu, di menit itu juga dia, ada yang transfer 2 orang gitu kan. Jadi kita nggak tahu nih, ini tuh punyanya siapa gitu, ini bukti pembayarannya siapa gitu. Kebayang nggak? Jadi kayak kayak kita tuh misalnya dia ngedaftar nih, tapi kita nggak tahu nih ini buktinya yang mana, buktinya siapa gitu. Karena, kalau di QR tuh nggak kelihatan bukti transfernya. Sementara kalau misalnya di ATM kan di bank kalau misalnya kita lihat mutasi transaksi, kan kelihatan tuh ini tuh ditransfer oleh si ini di jam segini gitu, paham nggak? Nah, itu sih yang bikin, paling kan agak susah nanti nge-tracking-nya. Nah, tapi kalau misalnya, eee tapi itu tergantung kamunya lagi sih, kamu enaknya gimana. Soalnya kalau aku, pas kemarin pakai bank itu, ya menurut aku sih nyaman-nyaman aja ya. Karena karena udah terbiasa aja sih dan belum kepikiran QR kemarin, dan aku belum pernah pakai QR juga untuk JA ini. Sebenarnya menurut aku oke-oke aja sih, asal jangan pakai Dana aja sih. Oke, itu aja sih, Kak. Heeh, nah jadi kan nanti kalau misalnya kita udah submit nih semua proposal, pre-proposal, final proposal, udah selesai kirim, nanti tuh, kamu bisa minta aja tuh ke Viva, "Viva minta workcap dong," gitu kan. Kayak pokoknya kita udah confirm gitu kan, kita udah submit semuanya, terus kita mau minta workcap untuk JA gitu, untuk open book. Nanti mereka bakalan transfer tuh ke kamu 500.000, tapi nanti itu tuh dipinjemin gitu loh, nanti 500.000 itu akan ditagih lagi pas report. Mhm.
Aku, tetap pegang cash, tetap pegang di bank sih, Dava. Jadi kadang-kadang, mmm, tetap butuh dua-duanya gitu. Kalau misalnya lagi belanja yang kecil-kecil misalnya, OSI pengen ngeprint gitu kan, nah itu kan nggak mungkin ya kita transfer ke OSI, belum lagi OSI yang lain itu tuh bisa beda bank sama kita. Jadi tetap pegang cash juga sih. Jadi, kalau misalnya, mau, eee, mau beli-beli sesuatu, selama itu bisa cash, pakai cash gitu, atau misalnya mau reimburse reimburse OSI pakai cash juga bisa. Jadi kayak nggak semua langsung aku masukin bank sih. Kayaknya kemarin tuh, mmm, kalau yang tunai itu nggak banyak banget deh kayaknya. Oh, cash in kemarin itu 6 juta. Itu aku pegang semua deh kayaknya sampai akhir cash-nya. Baru nanti sisanya, udah sisa banget baru aku masukin ke bank. Kayak berapa juta sisanya tuh aku masukin ke bank. Jadi kayak di akhir banget, kayak aku nggak ada setor deh sampai akhir yang cash itu. Nah sama ini sih Dava, ini CTA juga buat Dava kalau misalnya nanti open boot, itu jangan lupa Dava, uang yang udah Dava punya dari entah itu dari workcap atau dari, partisipan yang udah bayar dari online, pas open boot itu Dava harus punya uang kembalian. Jadi Dava nyari, apa ya, kayak 5.000 mungkin ditukar 200.000 gitu loh, 200.000 tapi pecahan 5 ribuan. Itu mungkin Dava bisa cari ke pom bensin atau ke ini sih, aku kemarin itu ke warnet. Aku nyari, uang kembalian di warnet, uang kembalian, uang tukeran di warnet. Karena nanti kalau misalnya, beneran apa, beneran open book kita, cash itu banyak yang kembalian kan, karena 25.000 tuh kayak nggak genap gitu, nggak semua orang uangnya pas 25.000. Jadi kita tuh nyari kembalian itu tuh nggak chaos gitu. Soalnya kemarin itu aku day one chaos, baru belajar, di day two-nya gitu, untuk aku, eee, nyari uang kembalian gitu. Bebas sih kalau pokoknya dari uang project yang udah ada. Kadang-kadang kan kalau misalnya di open book itu sebenarnya udah ada yang daftar di ini kan, udah ada daftar, secara online gitu kan di di GForm pokoknya udah daftar lah, udah transfer ke kamu. Nah itu kan berarti uang pegangan kita sebenarnya udah ada gitu. Jadi apa tadi yang aku bilang? Jadi, dari uang itu juga dipakai aja. Dan Workcap itu kan sebenarnya udah jadi uang kita ya, udah jadi uang project, jadi mau bebas sih mau udah ngapain, dapat oleh jadi apa, nggak apa-apa, aman aja. Oke, ada lagi ya, Dah? Mhm, mhm mhm, 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 iya, mhm. Kalau saran aku, nanti tuh bakalan banyak banget lah, pokoknya Dava bakalan banyak banget ngetransfer-transfer orang. Nah, saran aku Dava pakai Flink. Nah, Flink itu kalau, kita nggak transfer cuman kena 100 perak gitu loh, 120 perak, 130 perak gitu. Jadi kalaupun, Dava harus ngetransfer orang yang beda bank tuh nggak ngambil banyak banget. Nah, yang kedua, itu nanti di-confirm aja ke dianya lagi, misalnya dia mau ditransfer via apa gitu. Kalau misalnya dia mau pakai GoPay, transfer aja via GoPay gitu. Pokoknya nanti kalau yang nggak valid itu, tanya lagi aja lah dianya mau gimana ditransfernya. Terus tadi aku mau bilang apa ya? Oh iya, untuk, yang 100 perak, 200 perak itu nanti boleh sih di-compile aja dijadiin cash flow gitu, jadi biaya admin gitu.
Oke, ada lagi Dava? Oke, selesai berarti kita coaching-nya. Ini, gitu. Nggak apa-apa. Dava lagi masih di rumah kah atau udah di Bengkulu? Masih di Padang? Yeay. Berapa jam Dava dari Padang ke Bengkulu? Jam 4 sore. Mm-mm. Oh, berarti berapa tuh ya? 16 jam, 15 jam itu ya? Tapi di mobil ya? Pakai mobil ya, jadi pegel nggak sih?